Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di Alcatraz Channel ya. Oke, pada kesempatan video ini langsung saja masuk ke topik pembahasan sesuai judul, sesuai thumbnail. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara withdraw di aplikasi Cake.DeFi ya. Beserta penjelasan yang mudah dipahami cara agar aset yang kalian dapatkan di Cake.DeFi ini bisa di withdraw atau ditarik ya. Nah, sebelumnya kalian yang menonton video ini pasti kalian sudah punya akun Cake.DeFi ya. Jadi kalau kalian belum punya, kalian bisa daftar terlebih dahulu di deskripsi ya linknya. Nah, di sini kan saya punya aset. Nah, di sini ada total aset saya itu 9,31 ya. Nah, ini sebelumnya saya dapatkan saldo 9,31 ini dari hasil learning kuis ya, yaitu menjawab kuis Bitcoin dan juga kuis DeFi Chain. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan bagaimana cara agar aset kalian yang ada Cake.DeFi ini bisa segera di withdraw ya. Nah, sebelumnya ini total aset worth USD ini saya punya 9,31. Ini maksudnya total keseluruhan aset kalian yang dalam konversi US dollar itu 9 dolar ya. Nah, untuk allocated ini artinya yaitu saldo kalian yang masih di staking atau di penempatan ya, atau bisa di liquidity mining atau freezer. Nah, untuk saldo available ini yaitu saldo kalian yang sudah bisa di withdraw atau ditarik ya. Nah, jadi total aset allocatednya itu ada 4,59 USD. Jadi total hadiah reward yang sudah kalian dapatkan di learning quiz, kalian menjawab Bitcoin quiz dan juga DeFi Chain quiz itu otomatis akan ditempatkan secara sistem ya. Secara dari aplikasinya sendiri sudah ditempatkan di menu liquidity mining dan juga di menu staking. Nah, oke, kita ke pembahasan selanjutnya. Nah, kita geser ke bawah ya. Nah, di bagian ini bisa kalian ketahui ya, di sini di bagian staking ini saya punya 4,59 USD. Nah, untuk di lending dan juga liquidity miningnya ini 0 dan available-nya ini 4,72 USD ya. Ini yang bisa ditarik. Oke, kita geser ke bawah, kita lihat ke DeFi Chain, koin DeFi Chain-nya. Nah, untuk di koin ini available-nya 5,3. Nah, untuk allocated-nya itu 5,2 dan total keseluruhannya itu 10 ya. Jadi untuk value sesuai konversi ke US dollar itu 9,31 USD. Nah, kenapa ini ada yang available, ada yang masih allocated ya. Ini akan saya bahas juga. Nah, untuk cara withdraw DeFi Chain-nya ini ada di menu ini, tapi nanti saya akan jelaskan cara melakukan penarikannya. Namun sebelumnya saya akan bahas mengenai menu yang ada di back ini. Oke, kalian geser ke kanan ke menu back. Di sini ada borrowing, liquidity mining, lending, service, dan juga staking ya. Nah, biasanya saldo yang kalian dapatkan dari hasil kuis itu akan otomatis ada di liquidity mining ataupun di menu staking ya. Nah, ini kita bahas liquidity mining itu adalah menempatkan koin kalian dengan APY atau APR yang sudah ditentukan. Dengan imbalan kalian itu akan mendapatkan koin DeFi ya. Jadi di sini kalian staking, entah itu kalian staking USDT ataupun Bitcoin, lalu kalian dapatkan koin DeFi. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk di liquidity mining ini punya saya sudah 0 ya. Namun untuk di menu auto staking ini jangan lupa kalian klik off. Yang tadinya ini on. Nah, ini tadinya on, itu kalian klik off saja ya. Kalian matikan. Jika ini kalian hidupkan, maka akan otomatis terulang kembali ya. Untuk stakingnya itu diotomatiskan. Oke, kita akan membahas ke menu staking. Nah, untuk staking ini nggak jauh beda dari menu liquidity mining tadi ya. Dan ini adalah daftar koin-koin saya yang sudah di staking secara otomatis ya. Nah, ini artinya koin DeFi saya di staking hingga mendapatkan APY dari hasil freezer itu ya, yaitu per bulan. Nah, jadi ini kita coba akan klik unstack atau unstack ya. Di sini kan saya punya 5,2 DFI yang masih di staking atau di freezer. Nah,
Oke, kita klik ke unstack, kita maksimalkan, dan ternyata ini nggak bisa ya karena balance-nya ini 0. Nah, sedangkan di frozen balance atau saldo yang masih dibekukan ini sejumlah 5,2 DFI. Nah, ini harus cair terlebih dahulu agar bisa menjadi available balance ya. Nah, sebelumnya sama, menu di auto compounds ini kalian matikan juga. Yang awalnya tadi ini berada di posisi on, kalian geser ke kiri juga ya, jadi jangan ada yang dihidupkan. Oke, kita kembali. Nah, jadi jika kalian itu tanya, bang, bagaimana cara melihat aset saya yang udah bisa di withdraw ya, tanggalnya itu di mana? Nah, itu di menu, kalian geser ke kanan atau kalian pilih ke menu boost. Oke, di menu boost ini kalian pilih saja yang paling atas, yaitu freezer. Nah, di freezer ini ada daftar koin-koin kalian yang masih dibekukan atau berada di frozen balance ya. Nah, di sini entah kalian itu nge-staking Bitcoin, USDT, Dash ataupun DFI ini ya, maka ini posisinya akan ada di sini. Nah, ini adalah aset freezer kalian yang masih dibekukan ya. Nah, ini kalian lihat saja ke bagian defrostable on-nya. Nah, ini tanggal 19 Agustus. Nah, untuk defrostable on-nya ini di 9 September 2022. Nah, itu artinya saya masih harus menunggu di tanggal 9 September agar saldo ini bisa jadi available dan bisa di withdraw ya. Nah, tapi sebelumnya di sini saya akan cek terlebih dahulu. Oke, di sini saya punya 4, maksudnya 5 ya. Nah, kita pergi ke staking dulu. Nah, di sini kan saya punya stakingnya ada 5,2 DFA ya, dan coba kita lihat dulu, dan benar ya. Jadi kita totalnya itu ada ini totalnya ada 5, dan sama-sama di tenor per bulan ya, dan jatuh tenornya itu ada di 9 September 2022. Nah, jadi ini yang perlu saya lakukan ya, harus menunggu terlebih dahulu ya, karena akun ini masih nggak bisa menjadi available, kita harus menunggu terlebih dahulu ya. Dan untuk menunggunya, dari pertama kalian mendapatkan reward itu 1 bulan. Nah, tapi di sini auto renew ini awalnya kan hidup ya, awalnya nih on, itu kalian geser ke kiri ya. Untuk auto renew ini sama halnya dengan penerusan atau auto staking, jadi ini akan diteruskan di bulan berikutnya kalau auto renew nya ini on. Dan kalian itu jangan sekali-kali main ke extended freezer ya. Untuk extended freezer ini maksudnya gini, kalian ingin memperpanjang aset kalian yang masih di freeze ini ya, tapi dengan tenor penyesuaian ya, ada 3 bulan, 6 bulan dan lain-lain. Dan dengan APY atau APR nya juga disesuaikan ya. Nah, di sini ada pilihan 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan. Namun kalian jangan sekali-kali memainkan extended freezer kalau kalian ingin cepat withdraw ya. Oke, jika auto renew nya ini sudah kalian off, jadi kalian hanya perlu menunggu waktunya tiba ya, atau tanggal tenornya sudah jatuh tempo ya. Oke, kalian coba pergi ke menu setting ya. Nah, di bagian backing preference ini, nah ini awalnya ini on semua, auto compound dan juga auto stakingnya ini on. Nah, ini kalian off kan ya, jadi intinya itu jangan ada auto staking yang dihidupkan. Nah, ini kurang lebihnya sama, cuman ada di fitur berbeda. Untuk aku auto staking ini ada di menu liquidity mining ya, dan fungsinya ini untuk penerusan atau otomatis nge-staking di bulan selanjutnya. Nah, untuk di landingnya tadi juga kalian pilih ke atas ya, kalian samakan lah intinya. Nah, oke, kita akan masuk ke pembahasan bagaimana cara melakukan withdraw koin DeFi-Chain dari hasil kuis ini ya. Kalau kalian udah menunggu 1 bulan, kita ke bagian withdraw. Oke, di bagian menu aset ini kalian geser ke bawah, kalian cari saja koin DeFi-Chain. Oh ya, jika kalian masih punya koin Bitcoin, nah di sini kalian jika punya available Bitcoin itu kalian lakukan swap dulu ya. Kalian convert dari Bitcoin ini, kalian klik maksimalkan agar menjadi koin DeFi-Chain. Nah, karena di sini saya nggak punya Bitcoin, jadi ya nggak apa-apa, langsung saja ke pembahasan cara melakukan withdraw DeFi-Chain-nya. Oke, kembali.
Nah, di menu DeviChain kalian klik panah ke bawah ini dan kalian klik saja withdraw. Oke, untuk transfer network kalian pilih saja network DeviChain, jangan Ethereum ya. Untuk amountnya yang ada di atas ini juga kalian masukkan, atau kalian bisa melakukan klik make agar mau withdraw keseluruhan. Nah, untuk addressnya kalian pilih tambah address. Nah, di sini ada pilihan private wallet, select your address type. Kalian pilih saja platform wallet yang sudah kustodial ya. Nah, ini untuk private wallet non kustodial ini hanya menerima wallet berjenis Devi ya, yaitu ada MetaMask, terus wallet dan juga Ledger. Nah, karena wallet-wallet yang seperti itu kurang worth it ya kalau menurut saya, kalian pilih saja platform wallet, yaitu kalian pilih platform exchange yang udah jelas-jelas menerima koin DeviChain ini untuk nanti kalian exchange lagi ke wallet asli kalian ya. Nah, di sini ada banyak pilihan. Ini ada Binance, Bitbank, ada Bitget ya. Intinya itu kalian di sini pilih saja platform exchange yang benar-benar sudah support koin DeviChain ya. Nah, contoh di sini ada Binance, tapi saya nggak tahu ya kalau Binance Coinbase ini menerima koin DeviChain ya. Nah, di sini sebenarnya itu banyak sekali, tapi saya nggak tahu persis platform mana saja yang sudah mendukung DeviChain. Tapi setahu saya itu Huobi ya. Huobi itu udah ada DeviChain dan saya sudah pernah cek ya. Nah, ini recommended dari saya ya. Nah, untuk cara mengetahui platform apa saja yang mendukung DeviChain, jadi kalian di sini nggak bisa milih ngawur, saya akan withdraw ke toko kripto, ke pintu, jadi nggak bisa ya. Harus ke platform yang sudah mendukung DeviChain. Nah, cara ceknya kita cek saja di CoinMarketCap bisa, atau di CoinGecko juga bisa ya. Nah, intinya kalian searching saja di Google atau di YouTube ya. Oke, saya coba akan tunjukkan kepada kalian platform exchange mana saja yang sudah mendukung DeviChain ya. Kita ceknya di CoinMarketCap ya. Saya akan buka dulu Google Chrome-nya. Nah, kita cari DeviChain. Oke, kita pilih ke CoinMarketCap. Nah, jadi ini situs ya, bisa kalian gunakan untuk mengecek apakah platform mana saja yang sudah mendukung sebuah koin ya. Oke, di sini juga ada menu converting. Kalau kalian mau convert, kalian mau tahu harganya DeviChain ke rupiah, kalian bisa mampir ke situs ini ya. Oke, kita geser ke bawah. Nah, ini sudah nemu. Jadi ini ada Huobi, KuCoin dan juga Bittrex. Nah, ini adalah daftar platform exchange yang sudah mendukung koin DeviChain ya. Nah, jadi jika kalian tanya, Bang, kalau nggak punya akun Huobi atau KuCoin gimana? Nah, yaitu mau gak mau kalian harus punya ya. Jadi kalian juga harus daftar, kalian harus KYC terlebih dahulu agar bisa menggunakan Huobi atau KuCoinnya. Langsung kalian bisa kirim ke wallet atau exchange utama kalian, misal dari Huobi atau KuCoin ke Binance atau Indodex baru bisa. Nah, intinya dari aplikasi CashDevi-nya kalian harus PD-nya ke Huobi atau KuCoin dulu. Nah, kalau kalian males ribet, kalian juga bisa CV DeviChain kalian yang sudah available ke saya ya. Dan kontak saya, WhatsApp saya nanti saya taruh di deskripsi apabila kalian mau CV ke saya. Namun ratingnya, rate untuk harganya menyesuaikan pasar juga. Nah, di sini kalian pakai saja rekomendasi dari saya dari CoinMarketCap tadi, kalian pilih Bittrex atau KuCoin ya. Nah, ini dia, kalian pilih Bittrex, Huobi Global ya, dan juga yang satunya tadi KuCoin. Nah, di sini memang ada Binance, Indodex juga ada, daftarnya ada, tapi saya nggak sarankan karena di Binance, Indodex ataupun Coinbase belum tentu support DeviChain, makanya kalian pilih saja yang udah support DeviChain. Nah, untuk platform walletnya ini kan udah kalian pilih. Nah, untuk wallet address yang paling atas ini kalian
masuk dulu ke Huobi, Kucoin, kalian klik saja Devichain, lalu kalian klik deposit. Nah di situ kalian pilih networknya, network DFI, Devichain ya, jangan Ethereum. Barulah kalian salin, kalian pastekan ke wallet address yang ada di sini yang paling di atas itu ya. Untuk address labelnya ini sepertinya opsional, kalian ketik saja Huobi ya. Nah jika sudah, kalian klik saja agreement tadi, lalu kalian klik saja continue. Nah tapi di sini saya nggak akan menarik saldo saya dulu ya, saya akan menunggu saldo yang ada di sini ya. Saya akan menunggu dulu sampai 9 September agar bisa jadi satu ya, karena nanggung di sini saya akan mewithdraw 10 Devichain, jadi nanggung ini masih 5 ya. Oke, sekian dulu video ini, semoga saja bisa dipahami. Kalau kalian masih nggak paham, kalian tanya saja di komentar ya. Jadi kalau kalian suka sama video ini, kalian klik saja like dan bantu channel saya dengan subscribe. Oke.